Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ustaz tentang suara tinggi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun rasakan, jangan sekedar berlagu, rasakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berada di sini ya Rasulullah. Allah berada menanamkan ya Rasulullah. Maka bersama aku kepada kami wahai Rasulullah. Hadir bersama kamu ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Majelis maulid itu mesti banyak kita bersolawat dan berzikir berbanding kita memberikan tausiah, karena zikir dan solawat itu adalah melunakkan hati kita. Maka problem bangsa ini bukan tidak ada orang yang cerdas, banyak orang yang cerdas. Bukan tidak ada orang yang hebat, banyak orang yang hebat. Berpuluh-puluh malah beratus-ratus orang yang dikirim ke luar negeri. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu, menyelesaikan kuliah dan S1, S2, S3, pulang ke Indonesia. Bukan tidak ada para pejabat, bukan tidak ada orang kaya. Yang kurang hari ini adalah orang berakhlak. Yang kurang hari ini adalah orang yang berkarakter. Ketika orang kaya tidak ada akhlak, dia akan menjadi perampok. Ketika pejabat tidak ada akhlak, dia akan menindas pekerjaannya. Itu sebab Nabi bukan diutus untuk menjadikan orang kaya. Nabi diutus bukan untuk menjadikan orang pintar, tetapi Nabi hanya untuk satu tujuan, liutamima maka. Ini Rabiul Awal. Dengan semangat maulid Nabi kita wujudkan santri hebat. Indonesia bermartabat dan berkarakter Islam. Ada 3. Santri hebat, Indonesia bermartabat, berkarakter Islam. Itu tema kita pada maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi orang ini siapa nih? Makanya kita cukup di situ. Santriwan yang dimuliakan Allah, para asatizah, untuk menjadikan
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala salasil khisal." Ajar anakmu 3 hal, ajar santrimu 3 hal, ajar cucumu dengan 3 hal, ajar kemudian generasimu dengan 3 kunci ini, insya Allah. Tetapi juga masih ada di dalam diri kita. Apa yang 3 ini Ustaz? Yang pertama adalah hubbu nabiyukum. Ajar anakmu supaya di dalam hatinya senantiasa mencintai Nabi. Maka salah satu cara untuk mengajarkan itu, para pesantren, kemudian sekolah-sekolah terus melaksanakan maulid Nabi. Maulid atau maulud kedua-duanya sama. Maulid itu adalah ketepatan harinya, sedang maulud itu adalah orangnya, dari isim maf'ul, yang dimana yang kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Indonesia kata maulid sama. Lalu maulid itu apa? Berzikir, bersolawat. Apakah zikir dilarang? Solawat dilarang? Zikir dianjurkan atau tidak? Tazkirah dianjurkan atau tidak? Membaca Quran dianjurkan tidak? Maka katakan bid'ah. Maka tidak ada kategori bid'ah dalam sini. Maka ingat, sesuatu kebiasaan yang akan mendekatkan diri kepada Allah, akan ada orang-orang yang tidak senang dan dia kemudian akan memisahkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita kenal. Siapa Nabi? Siapa keluarga Nabi? Bagaimana perjuangan Nabi apabila anak kita ingin sukses dan berjuang tangguh di lapangan? Maka kuncinya salah satu adalah bagaimana di dalam dirinya terpatri sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz akan bertanya tentang perkenalan Nabi. Ibu Nabi siapa dulu alaina? Karena kedatangan Nabi itu kita wajib bersyukur. Perempuan-perempuan zaman sebelum Rasulullah hadir tidak ada manfaatnya bagi orang Quraisy. Perempuan-perempuan aib, sehingga Umar bin Khattab karena merasa malu dengan kelahiran anak perempuannya, maka dikubur anak perempuannya hidup-hidup. Itulah yang senantiasa menjadi penyesalan bagi Umar bin Khattab. Karena kenapa? Mengubur anak perempuan. Anak perempuan itu aib di zaman jahiliyah. Maka dia tidak bisa terangkat derajatnya. Ketika anak perempuan lahir, aib bagi keluarga. Tapi anak laki-laki lahir, maka keagungan dalam keluarga itu. Perempuan boleh dinikahi berapa saja ketika itu. Boleh 2, boleh 3, boleh 100 pun menikahi perempuan. Malah boleh menikah dengan saudara 2 sekalipun. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, maka perempuan kemudian diangkat derajatnya. Ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, siapa kemudian orang yang paling engkau muliakan? Ummuk. Lalu siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk. Lalu kemudian siapa Rasulullah? Bapak, ibu. Maka untuk menjadi sukses Anda, kunci salah satu, jangan lukai hati ibu. Antum boleh baca siapa sejarah orang sukses, baik di Indonesia ataupun dunia. Maka kunci yang pertama adalah dia berjuang untuk ibunya. Kalau dia berjuang untuk ibunya, maka yakinlah Allah akan bersama. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Maka kunci sukses yang pertama adalah jangan lukai hati orang tua, khusus ibu jangan kau lukai. Kalau sempat engkau, walaupun engkau cerdas, walaupun engkau hebat, tetapi engkau lukai hati ibumu, yakinlah suatu saat kehebatanmu, kekayaanmu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita cintai ibu kita, maka keberkahan akan menaungi kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga akhirat. La
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Penting bagi kita untuk kita bersolawat dan baguskan juga suara. Maka para tim hadroh itu suara bagus. Saya tanya kepada Buya, ada Buya di sini tilawah? Ada Ustaz. Bagus, anjurkan dalam tilawah. Karena banyak sekarang orang-orang Quran tapi tak pandai membawakan dalam surat. Tak ada gunanya. Laki-laki itu kan penting. Setiap tahun termasuk Brunei, termasuk Jepang dan Australia, Swiss, dia meminta 3 syarat untuk dikirim, terutama pada bulan Ramadan. Yang pertama, hafiz Quran. Yang kedua, pandai mujawwad. Mujawwad itu irama Quran, menguasai irama imam. Yang ketiga, pandai bahasa. 3 itu dikirim, tapi tak banyak orang yang bisa mengisi. Karena banyak yang hafiz Quran, tapi bahasa tak pandai. Banyak yang hafiz Quran, mujawwad tak laku. Karena kenapa? Tak mungkin orang kemudian sholat tarawih dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Habis itu tak sholat tarawih lagi. Tak ada lagu. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan keindahan suaramu. Tapi keindahan suara hanya menghiasi. Yang paling penting adalah tajwid dan tahsinnya. Lagu kemudian yang dibenarkan dalam Al-Quran itu ada 7. Yang pertama bayati, yang kedua sopa, yang ketiga hijaz, keempat nahawan, kelima ras, kemudian sika dan jihalka. Pelajari itu. Maka macam-macam imam bisa kita bawakan. Dan kemudian hadroh juga bisa. Macam-macam azan juga. 5 kemudian waktu azan. Sedangkan lagunya 7, berarti 5 macam azan bisa kita. Siapa yang tidak tertarik? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagu apa? Lagu apa? Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak senang? Imam seperti itu sudah hafiz Quran, mujawwad pandai, kemudian juga pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, pandai. Lalu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lagu apa? Lagu apa? Hah? Lagu ini dicerdas-cerdas paham Al-Quran kita ini. Lagu hijaz. Lagu hijaz. Maka harus paham di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu apa? Paham. Lagu nahawan. Lagu nahawan itu agak syahdu. Maka cocok dibawakan ketika maghrib 1 dan ketika subuh. Subuh lagi saya sarankan, Ustaz sarankan bawa lagu Bayati. Karena subuh itu syahdu dia. Tapi tarawih kalau bisa jangan. Tarawih bawakan lagu Ros. Ros itu semangat. Tarawih ini kan panjang. Panjang. Kalau kita bawakan lagu Bayati maka baru gerakan yang keempat dan begini. Karena dia ingin tidur. Untuk menenang tidur tidak apa-apa. Maka orang lebih senang Sudes. Karena Sudes membawakan lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Alhamdulillahi rabbil
Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Apa? Jihad. Jadi kalau antum belajar tilawah, antum kan menguasai. Kalau nyanyi itu, kalau la pandai itu utara antum. La pandai itu jawab kecil. Mau lebih pokok tidak. Ya, dangdut kecil. Ya, sholawat apa lain? Orang yang kemudian banyak dangdut itu belum tentu bisa sholawat. Belum. Apalagi lagu pop, belum tentu. Kita menguasai taranum, menguasai jawab, maka kita akan bisa kemudian memiliki skill lagu-lagu yang lain. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Allah ya Rabbi sampaikan salam rindu padanya perjuangannya pengorbanannya semua itu untuk umatnya. Seluruh nanti silakan mampir ke channel UAS Official, lihat lagu Rindu Rasulullah Ustaz Wan langsung aja. Jangan lupa subscribe, like dan jadi kita bisa support. Ya, tidak masalah. Ada lagu-lagu di situ banyak yang kita ciptakan karya. Termasuk lagu Ramadan juga banyak kita ciptakan di situ. Di UAS Official Rindu Rasulullah di situ. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jam tak nampak tuh Ustaz, punya jam berapa ini? Tak lanjut. Kita selik dulu jam. Santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir, kita lihat satu sosoknya sebagai nabi, satu lagi sosoknya sebagai manusia biasa. Maka sebagai nabi kita sudah selesai bahwa dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat sosok nabi sebagai manusia biasa. Apa sosok nabi sebagai manusia biasa? Dari orang yang tidak berpunya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lahir, dia tidak pernah melihat ayahnya. Maka jangan sedih kepada ananda yang tidak ada ayah, yang sekarang ayahnya tidak ada lagi atau meninggal dahulu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat seperti apa wajah ayahnya. Usia berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Usia berapa? 2 bulan. Lalu dahulu ada HP? Ada foto? Maka dia tidak bisa tahu seperti apa wajahnya. Maka antum semuanya, ketika kita tidak ada ayah, ketika kita tidak ada ibu, bukan menyurutkan semangat kita untuk maju dan sukses. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa menjadi pemimpin di seluruh penjuru negeri ini, termasuk kita kenal di Indonesia. Karena kenapa? Semangat dia berjuang. Orang-orang yang kemudian sering diterpa oleh masalah, maka itulah orang yang akan sukses. Anda pernah lihat ayam? Ayam ada? Ada 2 ayam yang kita kenal. Ayam kampung 1, ayam ras 1. Antum mau jadi ayam apa? Mau jadi ayam ras? Ayam ras apa ciri-cirinya nak? Kerjanya hanya makan lalu merah. Itu ayam ras. Makan lalu, sehingga apa yang terjadi ketika mereka itu manja, makan sudah ada, perut kenyang dia tidur, lalu ketika berak dia berak, nanti ada majikan yang akan membersihkannya, karena
ada makan, apa yang terjadi? Otaknya tidak berpikir. Otak dan akalnya tidak berpikir. Maka Allah memberikan masalah kepada kita supaya kita dewasa. Allah memberikan kita problem dan masalah supaya kita menjadi dewasa. Maka jangan sampai mengeluh andai kata terlambat uang jajan dikirim oleh orang tua. Jangan sampai kita menangis andai kata tidak belum lagi dilihat oleh orang tua. Karena kenapa? Masalah itu diberikan oleh Allah supaya kita bisa dewasa dan bisa menyelesaikan masalah. Coba lihat kenapa ayam ros tidak ada akalnya. Cobalah tangko ayam ros itu. Kemudian kita ada dia kawannya di buku ayam ros itu. Yang ayam ku akan itu makan. Karena ayam ros kuncinya terletak pada berapa kilo daging, berapa balik badannya. Itu kualitas dari ayam, bukan semana dia. Sehingga sudah 3 disembelih di depan matanya kawannya, maka dia tidak merasakan apa-apa karena tidak ada rasa peka sedikit pun dengan hitungannya. Tapi coba lihat ayam kampung. Ayam kampung memang kurus badannya. Dia sering berhadapan dengan masalah. Ketika kandang dibuka dia keluar untuk makan saja, kemudian dia terpaksa harus berhadapan dengan udara. Untuk cari makan saja dia harus berhadapan dengan fukasan, kalajengking dan lainnya. Kalau tak ada makan di luar, dia pergi ke rumah orang, sampai di depan pintu diambilnya oleh orang itu, kemudian dibaliknya ke pohon ayam itu sehingga kena kepala jadi bengkak. Tapi ayam ini kemudian putus asa. Tidak, dia cari ke tepi-tepi sungai, cari ke rumpun-rumpun yang kemudian kemungkinan ada 1 limak saja yang saja makan. Tapi ingat, ayam ini ada akalnya. Coba kita ambil ayam ros dan bandingkan dengan ayam kampung. Ayam ros ini mudah ngambilnya. Pergi ke kandang, ambil saja, dia tidak akan bergerak. Tapi ayam kampung dia akan coba-coba. Dia akan berusaha dahulu sekuat tenaga melepaskan dirinya sampai dia tidak bisa, baru dia menyerah. Dia bertanda bahwa dia ayam kampung itu berpikir. Terus kalau anak jangan jadi ayam ros. Makan jangan banyak. Kalau banyak makan suka tidur. Kalau suka tidur suka iya. Itu jadinya. Makan Nabi itu sedikit makannya, kita sedikit. Nabi sedikit tidurnya, kita sedikit. Tidur. Kapan hafal Qurannya? Alexandria, seorang filosof di Universitas Alexandria. Untuk ujian akhir dia berpuasa selama seminggu. Ketika orang tanya, wahai Tuhan, kenapa engkau memasukkan perutmu ketika engkau akan ujian akhir? Apa sebab katanya? Orang yang kosong perutnya dia akan tajam akalnya. Ya. Orang yang kosong perutnya akalnya akan tajam. Orang yang banyak isi perutnya maka akan tumpul akalnya. Antum disuruh untuk hafal Quran, maka jangan terlalu banyak makan, cukup makan untuk bertahan dan kemudian untuk bisa menyehatkan kita. Itu saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang merasakan pahit hidupnya di waktu kecil. Ketika dia lahir, dia berpisah usia kecil, masih menyusui lagi, sudah berpisah dari ibunya. Kita berpisah usia SD, menangis dengan ibu. Ada menangis dengan ibunya, ibunya pulang. Ada menangis dengan ibunya. Ada menangis. 1 minggu bergunung aja kerjaan. Ada. Padahal sesungguhnya Nabi lebih kecil daripada kita berpisahnya. Baru dalam susuan dia kemudian diantarkan kemudian ke Bani Sa'adiyah, Halimah Sa'adiyah dari Bani Sa'ad. Untuk apa? Untuk menghindarkan dari lingkungan kota Mekah yang jahili, supaya dia terhindar dari penyakit-penyakit jahiliyah. Kota Mekah bukan tidak kaya raka. Perjalanan dagang samudra itu dan kota Mekah ke negeri Cina dan perdagangan ke negeri Syam dan juga ke Maghrib, itulah yang menyebabkan kemudian kota Mekah itu menjadi kota kaya. Lalu harta yang paling mahal harganya, Anda tahu?
apa kualitas ekspor impor orang Mekah yang paling mahal harganya? Apa? Kamu tahu? Apa? Barang yang paling mahal harganya diperjualbelikan oleh orang Mekah, diekspor ke luar negeri, apa? Ada yang tahu? Namanya berhala. Jadi berhala itu adalah perdagangan. Berhala Tuhan itu diperjualbelikan karena ada orang kemudian yang ingin juga menyembah Tuhan di negeri sana. Karena berhala itu dibawa oleh Ammar bin Luhai dahulu ketika dia berdagang. Kalau tidak salah generasi ke-9 Nabi SAW. Nampak orang di negeri Syam itu menyembah berhala. Berhala itu bagus-bagus. Dia pulang berdagang dari Madinah, lalu kemudian berhala itu dipesan satu, dibawa